Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Bibi Petani Milenial. Hari ini kita akan bahas tentang pengocoran. Jadi hari ini saya lagi ngocor ya teman-teman. Ya, jadi hari ini tuh ngocor pakai nitrogen aja karena ini udah ngocor yang kedua kalinya ya teman-teman. Jadi saya agak ngurangin nitrogennya karena ini tanaman cabai saya itu udah berbuah. Jadi sebenarnya ini pupuk susulan aja buat ngepus. Ini musim hujan, jadi emang sengaja sih saya pakai kocor, bukan pakai kepiur atau suntik biasa yang nggak pakai campuran air. Karena apa? Karena ini tanaman untuk memperbaiki ya. Jadi ini kan tanaman udah lama nanam tapi kan nggak terlalu bagus, jadi buat ngepus pakai kocor. Terus sekarang saya akan berbagi sih gimana sih pengalamannya, atau dari awal tanaman ini saya rawat. Sebenarnya rawat lanjutan karena nggak terlalu bagus dulu ya. Saya udah bikin video di awal-awal itu, teman-teman bisa cek di channel saya. Ini tanaman cabai yang sama, cuman kalau saya lihat alhamdulillah udah bagus, jadi udah ada peningkatan gitu setelah saya kocor, setelah saya semprot itu, jadi udah ada peningkatan. Sekarang pengocoran yang kedua, jadi alhamdulillah sekarang ini agak ada matahari, biasanya nggak muncul matahari karena berkabut, jadi alhamdulillah sekali. Baik teman-teman, ini bisa lihat cabai yang dulu pernah saya bikin video di awal-awal. Nah teman-teman, ini adalah cabai yang dulu saya bikin video di awal-awal. Ini setelah melakukan perawatan udah lumayan bagus, jadi udah lumayan mendingan. Jadi ternyata ada perkembangan setelah saya melakukan pengocoran dengan interval ini hari Kamis, berarti sekitar 1 minggu intervalnya. Ini kocor kedua, Kamis kemarin saya udah ngocor. Ini teman-teman bisa lihat, ini walaupun kena virus bule tapi dia nggak keriting kan, jadi tetap ini. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini tadinya kayak udah mau keriting parah, ini udah mulai sembuh juga. Selain pengocoran juga saya untuk insektisidanya memang saya lakukan dosisnya agak tinggi, jadi alhamdulillah sekali ini udah ada peningkatan. Apalagi sekarang cabai lagi mahal kan, ini udah mendingan, udah agak bagus. Ini teman-teman bisa lihat, dulunya sih lumayan parah teman-teman, jadi susah buat ngerawatnya. Jadi memang saya sengaja buat ini video dari awal sih sebenarnya, perawatan gulma. Terus bisa juga dilakukan suntik, tapi pas saya lihat itu kurang efektif ya, pas karena hujan awal-awal itu, jadi tanahnya kurang basah. Ini cabai lumayan sih, lumayan ada peningkatan gitu maksudnya. Jadi alhamdulillah, ini bunga juga nggak rontok. Kalau bunga rontok itu udah paling ngeluh teman-teman, kalau bunganya udah rontok. Ini sudah ada pengapuran juga teman-teman, jadi emang sengaja sih ini saya lakukan. Ini saya kasih kalsium sama dolomit, jadi saya mix 1:2, 1 untuk kalsium 1 kilo, itu 2 kilo dolomit ya. Terus kenapa sih kok ditaruh di sini? Jadi kemarin itu ada kasus ya teman-teman, ada masalah ini pokok di sini ini. Jadi di bagian sini itu hitam-hitam kayak busuk itu, jelas itu bisa ngeceknya di gini kan, di kelupas ini. Nah itu jelas setahu saya itu karena serangan jamur. Jadi untuk mengulangi kelembapan ini di area lubang ini, saya
kasih ini kalsium, juga dolomit. Kalsiumnya untuk buahnya yang di atas sama bunganya, terus dolomitnya buat ngurangin kelembapan juga kan. Nah ini alhamdulillah udah nggak ada yang mati. Itu kemarin ada yang mati teman-teman, apalagi kan mahal cabai, jadi sayang kalau sampai mati. Jadi alhamdulillah sekali ini udah ada peningkatan. Buah juga kemarin kan saya bikin video tentang lalat buah, jadi ya sekarang ini setelah lalat buahnya saya lakukan penyemprotan rutin, alhamdulillah sekali sekarang udah nggak ada yang kena, kalaupun ada sedikit ya teman-teman. Jadi saya bersyukur banget karena cabenya ini bisa bagus, pertumbuhannya juga buahnya bagus. Ini salah satu kemarin yang teman-teman bisa lihat, ini cabai yang kemarin kurus sekali, belum berbuah juga. Setelah saya rawat, saya pupuk ulang, saya kocor juga, saya nyemprot pakai pupuk daun juga. Alhamdulillah ini ciri-cirinya ini nggak kaku ya teman-teman. Kalau kaku kena serangan hama itu biasanya daunnya kayak gini teman-teman. Nah ini agak keriting-keriting terus kaku dia. Nah ini enggak, jadi alhamdulillah. Berarti ini dari segi makanan yang kita kirim dari akar sesuai, terus dari penyemprotan juga alhamdulillah sesuai. Jadi tips dari saya sih sederhana, kalau memang perawatan cabai udah tua kayak gini sih, lakukan pertama itu cek penyakitnya dulu, terus kita baru tahu kita mau ngapain, tanaman ini mau diapain itu kan. Jadi kalau kita belum ngecek sih belum paham kita mau ngapain. Terus yang kedua misalnya dari segi pakan hama juga penting. Terus yang kedua itu kita itu memperhatikan dari segi hama itu kena penyakit apa sih. Nah misalnya kayak kasus kemarin saya kan, cabai ini kena lalat buah terus keriting juga. Nah berarti intinya kita harus memperbaiki dari segi itu, misalnya penyemprotannya kan, untuk mengatasi lalat buah, untuk mengatasi daun keriting itu penting. Jadi yang ketiga adalah kesehatan tanaman ya teman-teman. Kesehatan tanaman emang sangat penting. Jadi teman-teman bisa memberi tanda tanaman-tanaman yang emang butuh perlakuan khusus. Jadi kalau emang tanamannya butuh perlakuan khusus, berarti kita kasih tanda. Misalnya daunnya hitam-hitam, batangnya hitam-hitam atau busuk batang. Terus tanamannya agak kuning, tapi bukan kuning virus ya teman-teman. Kuningnya kuning ada masalah pada akarnya. Nah itu juga penting. Jadi per tahapnya emang perlu diperhatikan, karena itu akan menunjang atau akan bisa menentukan tingkat keberhasilan kita dalam melakukan perawatan lanjutan ini. Karena apa, kalau misalnya pas ada cabai, kita cabai nanam udah lama terus kurang bagus kan dari segi perawatan dan pakan yang sebelumnya itu kurang bagus, alhasil pas cabai mahal ini nggak berbuah sesuai keinginan kita. Misalnya kena itu tadi lalat buah, busuk batang dan segala macamnya. Jadi emang penting buat kita menandai tanaman, memperhatikan penyakit, menangani sesuai dengan penyakitnya atau kasus di lapangannya seperti apa. Itu memang penting. Jadi kita harus benar-benar jeli. Ini biasanya sih daun yang udah kena virus seperti ini teman-teman. Nah ini bisa. Nah
ini bunganya rontok teman-teman, tapi alhamdulillah ini nggak rontok. Jadi saya bersyukur banget ini bisa berbuah lagi. Ini teman-teman bisa lihat juga nih, ini nggak rontok teman-teman, alhamdulillah sekali nggak rontok. Jadi ya saya bersyukur lah, alhamdulillah, senang gitu ngerawatnya. Kalau soal harga nanti itu ngikut pasar. Terus yang kedua emang rezeki gitu kan, kita nggak bisa gimana-gimana, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin buat ngerawat tanaman kita gitu teman-teman. Jadi itulah tips atau perawatan dari saya, dimana perawatan lanjutan itu memang penting buat memperbaiki kultur tanaman atau kualitas sama kesehatan tanaman itu. Jadi dari dulu saya buat video itu pas lagi nyabutin gulma gitu kan teman-teman. Nah, sekarang udah berbuah, buahnya juga nggak kena lalat buah, berarti dari segi pengobatan berhasil, dari segi pemupukan alhamdulillah berhasil juga, nggak ada yang keriting kan, walaupun ada ini salah satu contoh nih teman-teman. Nah bentar, nah ini teman-teman, ini kemarin parah banget teman-teman, sampai ini nggak mau keluar, ini daun yang ini dia nggak mau langsung lancip ke atas gini. Nah, sekarang kemarin udah alhamdulillah ini mau seperti ini saya syukur banget nih. Kalau penyemprotan 2 kali lagi insya Allah bagus, nanti saya update lagi videonya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi ngerawat cabai lanjutan kayak saya ini, cabai udah tua ini, tetap semangat, terus tetap kita pupuk, tetap kita semprot. Karena apa? Karena cabainya sekarang di samping mahal juga lumayan untuk kita nyambung pendapatan ya itu teman-teman. Tetap semangat walaupun jadi petani, karena petani itu adalah orang yang paling hebat, bukan orang yang paling hebat juga, tapi orang yang paling berjasa buat tanamannya juga tentunya. Kalau bukan petani juga, siapa yang mau supply juga kan. Nah, kalau bukan petani juga, yang nanam padi, nanam sayur-sayuran itu siapa kan itu. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman, ini video saya buat, pokoknya jangan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.